Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah
tujuannya tidak lain adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia kecuali kata Allah untuk menyembah kepada Allah. Illa liya'budun, kecuali perintah Allah itu adalah perintahnya untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan semasa kita hidup di alam dunia ini, ketika apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap amal perbuatan yang kita lakukan disenangi dan dicintai oleh Allah, maka itu adalah bernilai dan ibadah. Maka ibadah itu ada dua. Yang pertama ibadah mahdoh, dan yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdoh. Salat, puasa, zakat itu adalah ibadah yang mahdoh. Sedangkan seperti kita berbuat baik sesama manusia, berakhlak yang baik kepada kedua orang tua, menghormati yang tua, menyayangi yang kecil, ya? Kemudian bahkan sampai kita membuang duri bicara, ya? Itu adalah merupakan ibadah juga yang disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat ketika itu beberapa bulan yang lalu ada satu pertanyaan dari jamaah, bagaimana Ustaz agar ibadah kita itu diterima oleh Allah? Karena kita khawatir kita sudah lakukan ibadah, ya kan? Kita sudah kerjakan sholat, kita sudah kerjakan puasa, perasaan kita tadi Pak, prasangka kita diterima ibadah itu oleh Allah. Ternyata ketika di akhirat kelak, ya, ketika kita menerima catatan amal, mana ibadah yang pernah melakukan dulu? Ada sadar? Mana sholat yang pernah mengerjakan dulu? Ternyata ada hal-hal yang membuat ibadah itu menjadi tidak diterima atau tertolak. Oleh karena itulah Bapak Ibu, berangkat dari pertanyaan itulah, pada pagi subuh yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan apa saja syarat-syarat agar ibadah atau amal perbuatan kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak Bapak Ibu hadirin sekalian, ada 3 macam hal. Ada 3 syarat agar ibadah kita itu diterima. Kalau memenuhi 3 syarat ini, insya Allah apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan, insya Allah akan bernilaikan ibadah, akan bernilaikan pahala, akan bernilaikan kebaikan dan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama Bapak Ibu, di dalam beramal, di dalam perbuatan itu harus ada iman. Orang yang
di dalam dirinya, di dalam hatinya ada keimanan, beriman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dia kepada Rasul-Rasul Allah, ya, maka insya Allah amal perbuatan yang dia lakukan berangkat dari keimanan dan keyakinannya kepada Allah, itulah amal yang insya Allah akan diterima. Karena ibadah yang dilaksanakan, yang harus kita lakukan itu dilandasi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, Pak, bahwa setiap orang, setiap kita itu melaksanakan ibadah harus meyakini bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas anjuran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita yakin di dalam diri kita berangkat dari keimanan itu tadi, bahwa apa yang kita kerjakan itu bukan pekerjaan yang berangkat dari nafsu kita, dari hal yang mengada-ada, tetapi memang betul dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Coba saya kutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata Allah, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, amal saleh itu segala kebaikan, segala perbuatan yang bernilaikan kebaikan, yang diridhoi oleh Allah, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, contoh kecil di halaman rumah kita, Bapak Ibu, ada satu pohon kita tanam. Karena musim kemarau ini banyaklah daun yang berguguran. Lalu dengan ikhlas kita bersihkan, kita sapu itu satu demi satu dari daun-daun yang jatuh itu. Itu pun adalah nilainya ibadah. Ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah ciri dari amal saleh. Begitu banyak perbuatan amal saleh yang kita lakukan. Seorang ayah, seorang bapak, ya kan, berangkat dia pagi setelah melaksanakan sholat, doa dan zikir, lalu berganti pakaian untuk ke kebun, Bapak Ibu. Niatnya Bapak Ibu untuk menafkahi keluarganya. Maka setiap yang dia lakukan adalah amal saleh. Padahal jelas-jelas itu adalah amalan dunia. Karena kata Nabi, ya Ustaz, kam min amalin dunia yusibu bi amalil akhirah bisababilillah. Karena betapa banyak, ya kan, amalan-amalan dunia ternyata bernilaikan amal-amal akhirat cuma dikarenakan niat. Tetapi sebaliknya, berapa banyak pula amal-amal yang nampaknya akhirat, tetapi ternyata nilainya hanya pekerjaan dunia. Disebabkan apa? Karena hanya disebabkan oleh niat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, barang siapa
melakukan kebaikan, amal soleh, beribadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman. Maka yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dalam hidupnya yaitu kehidupan yang baik. Itulah yang disebut dengan hidup yang barakah. Maka setiap yang dilakukan menghadirkan keberkahan. Bahkan sampai gerakan napasnya pun, ucapannya pun, perbuatannya itu menghadirkan, melahirkan kebaikan dan keberkahan. Itulah yang disebut dengan hidup yang berkah. Kenapa? Karena sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan. Ada hatinya tenang. Ada jiwanya tenang. Ada lidah dan mulutnya dipakai untuk berzikir. Ada telinganya dimanfaatkan untuk mendengarkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Ada kaki dan tangan yang dilambaikan tangan, diayunkan apabila dilangkahkan kaki. Untuk datang ke mana? Datang ke majelis taklim. Datang ke masjid. Hadir dia ketika subuh di masjid. Itulah yang disebut dengan hidup yang baik, karena di dalam hidupnya selalu hadir mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala kepada mereka dengan pahala yang lebih baik. Lebih baik dari apa? Lebih besar, lebih baik, lebih banyak dari sekedar apa yang mereka lakukan. Masya Allah. Ya? Kita tahu Pak, bahkan setiap ketika kita baca satu huruf dari mana ayat Al-Quran, satu huruf maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 kali kebaikan. Masya Allah. Apa maksudnya? Allah akan balas dengan 10 pahala yang besar. Cuma satu huruf. Kata Nabi, bukannya kalau orang membaca itu alif lam itu satu huruf, bukan, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita baca Al-Quran itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas satu huruf dengan 10 kali kebaikan. Apalagi kalau di bulan Ramadan, Bapak Ibu ya, beda. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama apa tadi? Kalau ibadah kita, amal soleh kita, perbuatan kita di alam dunia ini sekecil apapun, bahkan kadang-kadang kita lihat sepele ya Bapak Ibu ya. Tadi Pak, aku sebelum berangkat ke sini tadi di jalan melihat ada orang yang begitu ya. Masya Allah. Subuh-subuh Pak, sebelum datang subuh bahkan sudah berangkat dia ke kebun ya. Di dalam perjalanan dari Masya Allah ya. Pasti tujuannya adalah untuk mencari nafkah, untuk mencari penghidupan. Maka ketika kita beramal, ketika kita berikhtiar, usaha apapun kita di alam dunia ini, ketika niatnya karena Allah Subhanahu wa taala didorong dari keimanan kita, maka insyaallah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah atau amal saleh. Dan alhamdulillah insyaallah ya Ustaz ya, semua yang hadir di majelis ini insyaallah istiqamah di dalam keimanan. Amin ya Allah. Maka di dalam doa tadi Pak, wa ya muqallibal qulub, saya bacakan tadi, wahai Allah zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, tetapkanlah hati kami ya Allah di dalam ketaatan kepada-Mu. Wasabbit qulubana bi dinika ya Allah, di dalam agama, di dalam keimanan kami kepada-Mu ya Allah. Dan inilah harta yang paling berharga. Ya, inilah nikmat yang tidak ada tandingan.
Kalaulah kita kumpulkan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini, tidak akan sebanding Pak dengan nikmat iman dan Islam di dalam diri kita. Alhamdulillah. Maka berdoa dengan banyak-banyak doa tadi itu. Ya, Allahumma sabbit qulubana bi taatika ya Allah, wa sabbit qulubana bi dzikra ya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian syarat yang kedua supaya amal soleh kita, supaya ngaji gitu, ya, supaya sedekah gitu, supaya apa lagi? Makan gitu, misalnya ini makan nih. Saya minum. Cuma saya contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Minum makan gitu, padahal dilihat Pak sekilas itu pekerjaan dunia, haus, karena hukumnya berubah, saudara. Boleh dikerjakan, nah minum silakan, dan silakan. Tetapi Bapak Ibu, walaupun hukumnya berubah Bapak Ibu, pekerjaan itu terserah, nah minum boleh, nah makan boleh. Tetapi ketika dia dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia bukan hanya sekedar menghilangkan haus, dia bukan hanya sekedar menghilangkan lapar. Apa tadi Pak? Paling tidak kata Nabi, awalilah setiap amal perbuatan dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah, Masya Allah. Bahkan setiap yang masuk ke dalam tubuh kita ini, ketika dia diawali dan diiringi dengan basmalah, maka dia akan mendapat kebaikan dan keberkahan. Badan sehat, hati yang tenang, jiwa yang tenang, ibadah yang enak. Adalah mungkin dari apa yang kita lakukan tadi berawal dari basmalah. Sebenarnya, tetapi ketika kita tinggalkan itu tadi, ya sudah, dia menjadi amal yang ubah, ya, silakan, tetapi tidak bernilai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka yang kedua ini agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah ikhlas. Apa? Ikhlas. Ikhlas ini Bapak Ibu mudah disebut. Bahkan ulama memperumpamakan ikhlas itu seperti semut yang kecil hitam, berada di dalam laut yang dalam. Bahkan semut kecil itu berada di dalam batu yang hitam, di dalam malam yang gelap. Saking begitu mati lampu. Apa maksudnya Pak? Saking tersembunyinya keikhlasan. Maka kalau kata ulama, ikhlas itu kalau dalam kita beramal, biarkan dia di dalam hati. Jangan sampai keluar dalam lisan. Contoh, itu aja capek-capek kita tadi ya. Ada kawan kita ada ban motor pecah. Lagi dorong, kita bantu. Setelah sampai di tempat tambal ban, dia lupa ucapkan Bismillah. Nah, tengok, lalu bantu. Tidak pun dia ucap terima kasih. Tidak tahu terima kasih. Aku lagi kelas 5 tadi. Nah, karena nyebut ikhlas tadi, aku lagi kelas 5. Jadi tak ikhlas. Jadi ikhlas itu sehebat apapun ketika kita ucapkan berulang kali dengan penekanan dan
sakit, kalau kita ucapkan keluar di mulut kita, nauzubillah, jadilah ikhlas. Namun kalau ikhlas itu tak boleh disebut maksudnya itu ibaratnya kalau kita memberi dengan tangan kanan, ada saja tangan kiri itu datang. Apa sakit tersembunyi dalam ikhlas. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, apa maksud kalau syarat dari yang kedua adalah agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus ada yaitu nilai keikhlasan. Karena seluruh ibadah diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan bernilaikan ibadah dan akan mendapatkan balasan pahala. Maka itulah Bapak Ibu, ya kan? Kalau dahulu itu berusaha lama, betul ya? Kalau kita jalan-jalan ke Brazil, itu banyak nama-nama obat-obat ya. Oh ini supaya daun kepada Allah ya. Supaya dan kenal. Ternyata di dalam amal pun ada hama. Jadi kita jangan sibuk, Ustaz. Nak balik dusun kamu, nak mumpuk sawit, kaki itu, tak suku ya. Ternyata di dalam beribadah perlu kita pupuk. Apa pupuk yang paling terbaik dalam ibadah kita? Harus dengan tulus. Ya, harus dengan ikhlas. Maka ketika kita beramal dengan ikhlas, dengan tulus, maka amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tulus itu sangat ringan mengerjakan apapun amal. Ya, coba kita lihat. Sholat itu sebenarnya bukan masalah berat, tenaga misalnya. Coba kita lihat, ya kan? Sholat itu kan kita butuhkan subuh dari pada 5 menit ada saja. Kita taruhlah kalau bacanya agak panjang, itu sekitar 7 menit ada saja. Ya. Kalau cepat mungkin 2 menit selesai. Tapi ngapa ya? Sholat yang cuma kita kerjakan itu cuma 2 menit, Pak. Meluangkan waktu dari malam pada Isya saja. Isya sekitar jam 7 lewat saja. Tidur kita istirahat, tadi kasih tempat tidur sampai tadi. Masih banyak yang berdoa. Namun masalahnya bukan masalah berat amal perbuatan, tetapi hatinya. Ya. Kita kalau ngangkat mungkin jam sehari ya. Kalau ngangkat 20 kilo aja sih misalnya. Berjalan kan mungkin jauh dari Mekah ya. Jauh. Berapa jauh tadi dari penginapan? Kalau dari penginapan 7 kilo tapi naik mobil. Bis tapi. Mana? Haji Rasul. Oh sama. Sama. Tinggal dia. Cuma ngaku lah ya, semangat dia ya. 7 kilo bahkan, ada yang ngatur 3 kilo, ada yang ngatur 5 kilo bahkan. Ya. Ngaku semangat dan beribadah. Kalau kita tulus saja, ikhlas. Masya Allah. Coba, ada saja sejauh itu nak ibadah. Padahal di sini banyak ibadah saya, tapi karena tadi lindung Baitullah. Coba tolong saya orang ini, agar jamaah yang mudah-mudahan ini berangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustaz? Jadi kamu jalan yang jauh, ya kan? Bahkan pekerjaan itu kadang-kadang membutuhkan waktu, tapi begitu ringan bagi kita untuk melakukan. Kenapa? Karena berangkat dari keikhlasan dan ketulusan kita untuk melakukan amal. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini kadang-kadang terbalik, ya. Untuk mencari dunia sejauh waktu kita berjalan. Tapi datang ke masjid untuk Allah. Alangkah ya,
musyawarah saja, kemudian pertama meninggal mungkin macam-macam itu juga meninggal saja, macam-macam yang Allah SWT. Jadi alhamdulillah syukur ketika kita masih diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketulusan di dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tulus itu artinya hanya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba saya bacakan sedikit ya saudara. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Itulah Allah. Kata Allah, padahal ya, mereka itu tidak disuruh kecuali agar supaya menyembah Allah dengan memberikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Inilah yang disebut dengan mukhlisin. Orang-orang yang tulus menyembah Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas, dia tulus. Allah hanya menyuruh kita tulus, ya, beramal, beribadah hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah dalam setiap amal perbuatan kita harus menghadirkan keikhlasan atau ketulusan. Kemudian yang ketiga dan terakhir, Ustaz, Bapak semua, agar ibadah dan amal soleh kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus ada al-ittiba. Apa al-ittiba? Ittiba itu artinya ngikut, melo, nyontoh, ya kan? Adalah mengikuti, mencontohi, ya, dari Nabi Muhammad SAW, baik berbuat tuntunan, ajaran, ya kan? Sesuai yang ada di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Juga termasuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sampaikan paling sempurna. Di mana itu? Di dalam Al-Quran. Maka ketika ibadah itu Bapak, syaratnya tadi ikut Nabi, ikut petunjuk Allah di dalam Al-Quran, insya Allah itu adalah amal perbuatan yang mendatangkan kebaikan, dan itu yang bernilai ibadah dan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu dianjurkan dan diajarkan agar beribadah itu menyesuaikan dan sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi, yang dicontohkan Nabi, dan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terakhir Ustaz, sebagai dalil yang ingin saya sampaikan di akhir tausiah ini, bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun." Barang siapa membuat perkara baru, tidak mengadu-adukan dalam ibadah, dalam urusan kami, yaitu dalam urusan agama, apa-apa yang bukan padanya, maka itu akan tertolak. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi catat, tidak, bahwa setiap kebaikan, tidak,
walaupun di zaman Nabi Pak belum dilakukan, tetapi itu nilainya kebaikan. Insya Allah itu bernilai. Contoh hari ini kita musim Maulid, boleh? Ya. Ya, dulu di zaman Nabi belum ada Pak Maulid, tetapi oleh para ulama, jangan supaya kecintaan kita kepada Nabi itu semakin erat. Tidak berlalu waktu sibuk kita tidak mengurus dunia, tidak terus. Oh, aku diingatkan di bulan Rabiul Awal 12 bulan. Ayo, atau kelahiran manusia paling sempurna yang namanya Nabi Muhammad SAW. Diingatkan kita Bapak Ibu. Di mana isi berzikir, saling nasihat, ya Pak. Kemudian di dalam mungkin hal-hal yang mendapatkan ilmu pengetahuan dan ibadah. Itu semua adalah hal yang baru, tetapi nilainya adalah kebaikan. Dan insya Allah itu akan menilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya saya hormati para bapak semua, mungkin ini saja bapak ya yang dapat saya sampaikan kepada kami semua ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sama-sama bapak-bapak akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah di akhirat, dan mudah-mudahan kita semua berkat silaturahmi, berkat ibadah kita pagi ini, mudah-mudahan hidup itu akan semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua insya Allah dikumpulkan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Aku antum satu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور القرآن. اللهم نور أفكارنا وزدنا يا الله بنور القرآن. اللهم نور كل أعمالنا يا الله بهذه الدنيا بنور القرآن. اللهم نور سمعنا يا الله وأبصارنا بنور القرآن الكريم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وخشوعنا وتعبدنا وتقبل تفسيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Terima kasih kepada Ustaz Anzi Suleiman yang telah menyampaikan kajian di hari ini. Tadi telah disampaikan bahwa agar kita bisa diberi amal pada kita ada yang pertama ada iman, yang kedua adalah ketika menuruti petunjuk dan bimbingan yang benar. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat menjadi sebab kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi subuh ini kami ada majelis salim di Masjid An-Niyatur Rahimin Batu Urip Lubulingkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.